Businessman Opinion. Mitra bisnis, penyebaran corona makin hari makin meningkat. Ada potensi beberapa daerah masuk lagi dalam PPKM level 3 yang berarti pembatasan lagi berbagai kegiatan mulai dari ekonomi hingga pendidikan dan ibadah. Apa komentar Anda mitra bisnis? Apakah Anda setuju dengan penerapan PPKM yang lebih ketat di tengah merebaknya kasus Omikron? 633-9160. Saya punya pandangan sebegini ya. Kalau selama pemerintah tidak tegas sama ini masyarakat seperti di pasar tradisional memaksa dia mau kayak masker atau dibagi masker, saya rasa corona nggak mungkin habis. Percuma buang dana gitu gede. Apalagi laporan saya sih curiga nih. Kecuali virus corona ada pulang kampung dan mungkin udah selesai. Sekian, terima kasih. Ya, sebenarnya kalau ditanya setuju atau tidak setuju, sebenarnya lebih cenderung saya tidak setuju saat ini. Yang awal-awal saya setuju, saat ini saya setuju. Kenapa? Karena pada saat setelah Nataru, padahal pemerintah tahu Omikron sudah masuk di akhir tahun dan menyatakan bahwa tidak ada lonjakan berarti pada saat itu. Padahal mereka tahu setelah liburan harusnya ada jeda kurang lebih 2 minggu waktunya. Yang notabene adalah sampai tanggal 14 Januari atau mungkin 17 Januari. Dan pada saat itu juga diputuskan sekolah masuk. Dan saya mengatakan bahwa di pemerintah kan banyak orang pintar. Sekolah masuk, padahal sekolah masuk itu kan di awal Januari itu kan orang baru pulang liburan. Ya mungkin liburan domestik lah. Tapi kan untuk case itu kan inkubasinya kan sudah tahu antara 3 sampai 5 hari. Terus poin berikutnya lagi adalah dikurangi masa karantina dari 14 hari, 10 hari, 7 hari. Jadi sekarang begitu udah kasus yang merebak, yang diutak-atik apa? Orang di perkantoran disuruh WFH. Hello man, mau ngapain? Kalau mau buka ya udah kayak jalankan kayak di UK, karena mereka udah cabut mandat untuk buka semuanya, jadi tanpa perlu ada sertifikat lagi. Kalau kondisi seperti ini kan akhirnya kita yang kena dampak di bisnis ya. Sebenarnya orang yang menengah, kelas menengah itulah yang banyak model, yang nggak bisa punya empati untuk tidak keluar negeri. Padahal keluar negerinya hanya alasan yang aneh-aneh, yang menunjukkan bahwa dia OKB. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena di Indonesia ini problem SDM-nya parah, sehingga Omikron itu tidak bisa dicegah di bandara. Kenapa nggak bisa? Karena di bandara itu penuh calo-calo dan Satgas Covid-nya juga nggak mampu untuk menangani mereka. Lain dengan Ahok, begitu tahu korupsi, begitu tahu nggak bener langsung sikat. Tapi Satgasnya kan nggak berani. Lah, hal seperti itu di bandara itulah yang membuat akhirnya bocor karena selebritis oke, karena orang terkenal oke, karena apa oke. Lah itu yang membuat parah. Nah, sekarang ini yang kasihan adalah UMKM. Karena UMKM itu sesungguhnya sudah nurut setelah PPKM level 3, mereka tuh udah kapok-kapok karena nggak bisa cari duit. Makanya sekarang mereka tuh otomatis sudah nurut. Yang nggak nurut adalah orang yang kelas menengah. Jadi sekarang ini kalau mau ditutup lagi, pemerintah tuh nggak tega dengan yang UMKM karena baru mulai bernafas terus mau dibunuh lagi. Sebenarnya yang harus dihimbau adalah masyarakat kita yang punya duit itu nggak usah berlagak deh. Makasih. Menurut saya pribadi lebih baik jangan, karena saya sih ini hari belum update, tapi beberapa hari yang lalu saya terus-menerus mengupdate bahwa yang meninggal tuh datanya tetap tidak tinggi meskipun yang terpapar makin banyak. Jadi kemungkinannya memang Omikron yang memapar Indonesia saat ini, dan Omikron ini saya percaya jauh lebih mudah sembuh dibandingkan Delta varian Delta. Kemudian juga di balik itu PPKM level 3 ini banyak menyusahkan, dalam arti kata bisnis langsung sepi, pengunjung mal, restoran langsung ngedrop jauh, dan pun kalau ada yang berkunjung takut
dimanfaatkan, dalam tanda petik dimanfaatkan oleh petugas-petugas yang mendadak hadir di sana, sweeping dan lain-lain. Terima kasih. Kalau untuk ekonomi khususnya gang kaki lima atau open space itu biarin aja seperti sekarang, nggak apa-apa lah, biar orang usaha, kasihan mereka yang menengah bawah. Tapi kalau untuk gedung perkantoran kalau bisa itu jumlahnya dibatasi 50% atau 75%. Udah gitu pakai HEPA filter itu juga penting tuh, HEPA filter. Terus wastafelnya yang pedal. Kalau saya rasa dan ventilasi udara yang bagus. Mungkin kalau dengan itu semua mungkin ekonomi bisa jalan, pandemi bisa jalan ya. Karena kalau sekolah dan keagamaan sebaiknya online ya. Kalau menunggu kasus pandemi ini selesai, kalau menurut saya sebelum ada obat antibiotik atau pengobatan yang lebih maju, sama kayak dulu TBC, ini nggak bakal bisa selesai cepat gitu ya. Masa ekonomi mau nunggu itu selesai kan nggak mungkin itu kasih. Jadi memang kebijakan kemarin tuh pada saat menjelang libur ya, Desember itu kan ada liburan panjang yang dipotong cuti, tapi pembiaran itu dilakukan kurang ketegasan pembiasan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat, terutama untuk acara-acara yang sedang berlangsung, pertemuan-pertemuan yang tadinya mengalami relaksasi pelonggaran terus diperbuka lagi, sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti undangan di daerah-daerah atau di kampung-kampung itu tidak menggunakan protokol kesehatan secara tepat. Jadi ini juga yang mengakibatkan efek domino. Sekarang kalau Omikron telah bertambah, dikatakan demikian, protokol kesehatan diperketat, vaksinnya sendiri belum secara masif, ini cukup bermasalah. Akibatnya banyak sekali konfigurasi penderita yang makin bertambah. Untuk itu diharapkan pemerintah secara transparan lah, tegas untuk menetapkan mana yang termasuk kategori PPKM atau tidak. Karena jelas kalau PPKM dijalankan kan sebagian ekonomi akan menjadi mandek. Itu pasti itu. Sebagian ada yang ditutup. Makanya dari awal pelonggaran itu dibuka keran seluas-luasnya, sementara kejadian seperti ini akan ditutup kembali. Kan ini jadi masalah juga nih buat pengusaha-pengusaha yang bergelut dengan geliat ekonomi yang kelihatannya tadinya udah mulai cerah, tapi kembali lagi mengalami ketar-ketir juga. Saya kira pemerintah harus memilah-milah nih mana yang perlu ditindaklanjuti untuk menjadi level PPKM selanjutnya gitu loh. Demikian. Waktu divaksin harus dilihatin tuh obatnya masuk nggak ke tangannya, disuntik apa enggak. Kalau bohong-bohong aja itu merugikan orang, itu merugikan negara juga. Udah gitu kalau PPKM di sekolah diterapkan juga, anak-anak jadi bodoh. Bukannya mereka tuh nggak belajar juga, kadang-kadang main-main di depan itu, main sana lari sini lari sono, naik sepeda lah, naik apalah, itu aja. PPM level 3 atau 4 juga tidak perlu diterapkan lagi ya. Yang penting kan prokes sudah berjalan. Kalau saya melihat COVID ini ibarat seperti waktu kecil kita, setiap orang itu harus kena campak dan cacar. Jadi kalau sudah kena cacar, campak ya sepanjang itu cuma sekali aja. Jadi dibiarkan aja. Sekarang aja tidak ada cacar karena sudah divaksin kan. Jadi saya pikir kalau memang ini bagaikan ya kita aja sebagai epidemi aja. Jadi agar aja cacar dan jadi tidak perlu dibatasi, dibiarkan aja, hanya tetap dijalankan, itu aja yang penting. Terima kasih. Setuju sekali, karena kita tidak boleh berharap bahwa masyarakat sudah punya disiplin yang cukup tinggi. Nyata-nyatanya sekarang DKI khususnya meningkatnya luar biasa tajam. Jadi pemerintah harus agak keraslah daripada keluar biaya yang jauh lebih besar. Bukan hanya biaya finansial, tapi juga biaya sosial. Terima kasih. Kurang setuju lah ya. Apalagi PPKM total dan lain-lain gitu aja. Karena pertama pemerintah juga udah buang duit buat vaksin ya. Kalau umpamanya udah divaksin ternyata masih PPKM lagi seperti ini, menurut saya itu juga perlu dikaji ulang sih. Demikian, terima kasih. Ini mengenai masalah virus yang sekarang ini lagi marak-maraknya, virus corona, virus Omikron, ya kan? Jadi saya sangat prihatin sekali ini. Sebetulnya virus ini memang ada, tetapi tidak seperti yang diberitakan.
Jadi jangan, saya hanya menyarankan kepada pemerintah sebaiknya jangan dibesar-besarkan. Kenapa? Orang yang ketakutan nanti malah jadi trauma untuk keluar masuk rumah. Itu sementara itu aja itu. Ini kan McDonald kan ya memang sih khawatirnya akan meningkat gitu ya. Cuman kan efek dari Omicron ini kan nggak terlalu besar sekali. Kalau perekonomiannya baru saja ini akan tumbuh gitu, diketatkan lagi seketat-ketatnya, waduh akan ini lagi seperti kemarin lagi tuh ini ekonominya ini lagi melesat lagi gitu aja sih. Saran saya pemerintah harus lebih bijaksana. Yang penting kan mereka itu sudah mendapatkan vaksinnya itu sudah paling tidaknya 2 kali sudah menurut saya relatif aman lah ini janganlah ngambil keputusan untuk ini PPKM yang lebih PPKM yang level 2 boleh lah begitu ya. Saya punya pandangan sebegitu ya selama ini ya. Jadi yang menjalankan tugas asal-asal jalan aja, jadi nggak sasarannya nggak tepat. Utamakan seperti vaksin udah, tapi mereka tidak mentegaskan tentang pemakaian masker. Asal biarin deh, lu mau pakai nggak pakai terserah. Itu jadi tambah masalah penyakit di situ. Seperti di pasar tradisional tempat sembada, tetap ibadah, nggak ada yang pakai saya lihat. Ya itulah kacaunya. Jadi semua kena airnya, yang pakai masker ya kena. Punya komentar kan dari awal. Saya bilang saya bukan mau rendahkan pejabat kita. Tidak tepat sasaran. Apakah ini benar laporannya atau memang ada udang di balik bakwan? Benar dapat duit yang gede bisa turun. So selama ini nggak pernah saya lihat petugas atau Satpol PP turun ke lapangan mendidik bangsa kita yang susah atur, suruh pakai masker. Nah gitulah salah satunya. Nanti lagi, besok lagi, pagi, ya enggak, kedelai sore, tempe lagi gitu, kerjaannya deh gitu. Jadi buang-buang duit gak tepat sasaran. Terima kasih. Ya kalau menurut saya sih janganlah ya, karena maksudnya jangan itu nggak usah terlalu diperketat lagi, yang seperti sekarang aja. Cuma pengawasannya yang diperketat ya, karena kalau misalnya pembatasannya diperketat tapi pengawasannya nggak ada juga sama aja bohong. Jadi mendingan ya seperti sekarang ini aja, tetap ada pembatasan walaupun tidak 100% tapi ada sedikit pembatasan, tapi pengawasannya diperketat karena banyak orang yang sudah mulai nggak peduli dan udah cek-cek aja gitu loh. Karena kan katanya memang ini menyebarnya cepat dan gampang gitu. Baik Mitra Bisnis, kami cukupkan sesi Businessman Open untuk kali ini. Saya Anita Wijaya.